kita akan berkenalan satu persatu dulu ya dari Lause yang sudah hadir bersama kita. Pertama saya kenalin dulu nih Cai Lause ya, mungkin yang tadi pagi yang sudah ikut kelas sudah tidak asing lagi ya dengan Cai Lause. Mungkin Cai Lause silakan bercerita dikit tentang background-nya. 同学们下午好，老师们好。Oke, semuanya dan Panjang hao ya, 谢谢ya, hari ini sudah bikin seminar buat kita semua memfasilitasi semuanya supaya semuanya termotivasi. Teman-teman, saya perkenalan diri dulu ya. Mungkin kalau di kelas kan tidak banyak waktu, 1,5 jam rasanya kayak cepat banget, bahan belum selesai-selesai sudah 1,5 jam ya. Nah, saya asli orang daerah, orang Riau. Mungkin kalau teman-teman lihat bahasa Indonesia saya kayaknya kelihatan banget bukan orang Jakarta ya. Saya asli Riau, tepatnya Kota Bagan Siapiapi. Sekarang saya adalah financial advisor di perusahaan asuransi. Nah, saya sama bahasa Mandarin benar-benar udah cinta mati kalau orang bilang ya. Ya, cinta mati ya. Jadi saya mengenal bahasa Mandarin itu di tahun 98. 98, 2008, 2018, 2020. Berarti sudah 22 tahun yang lalu ya. Jadi saya belajar pertama kali bahasa Mandarin tahun 98, saya ingat banget di waktu saya SMP kelas 1 ya. Ketahuan deh umur saya ya. Oke. Nah, saya belajar benar-benar dari les ya. Jadi hari ini saya adalah produk lokal ya, teman-teman semua. Teman-teman, saya tidak kuliah ke China. Jadi saya belajar bahasa Mandarin tahun 98 itu dari SMP kelas 1. Saya ngeles ya, teman-teman kalau mungkin nggak kebayang kali ngelesnya seperti apa, satu kelas isinya 70 murid, lausunya cuma satu, ya 70 murid, anaknya kecil-kecil kan, masih SMP semua gitu ya, terus kita mejanya bulat gitu, pokoknya rame deh, kalau sekali ngomong itu suara udah kemana-mana gitu. Nah, seminggu 3 kali, dengan pertemuan sekitar, saya lupa ya, 1 jam apa 1,5 jam ya. Intinya itu. Jadi saya mengenal bahasa Mandarin di situ, saya memang senang banget. Tapi teman-teman, papa mama saya juga nggak bisa bahasa Mandarin. Mereka bisa bahasa Hokkien. Bahasa Mandarin nggak bisa. Cuman mereka berpikir, ya sudah, mesti kasih saya di luar skill, di luar sekolah ya. Jadi saya dilesin bahasa Mandarin, dilesin bahasa Inggris. Saya les 3 tahun. Ini saya boleh lanjut, Pancang? Atau di hold dulu? Yang lain. Ya, boleh, Lause, silakan. Oke. Saya les 3 tahun sampai SMP kelas 3. Terus ditawarin ngajar. Mulai ngajar, bahan yang saya sudah pelajari itu di SMA kelas 1. Tahun 2001. Ya, jadi tahun 2001 saya mulai ngajar jadi bahan yang saya pelajari 3 tahun lalu, saya ngajar ulang. Nah, kenapa saya sering kali berpesan sama teman-teman, kalau bahan yang ada diulang-ulang itu bakalan jadi bahan baru. Bahan baru maksudnya pengetahuan baru, kenapa? Karena saya berterima kasih banget ya, dari saya ngajar, saya belajar banyak banget, saya buka kamus soalnya, karena kan saya mau ngajar. Jadi saya buka kamus, saya pelajari banyak hal ketika saya mau ngajar. Jadi, pelajaran yang kita pelajari kalau diulang itu pastinya bisa kasih kita pengetahuan baru. Dia bisa membawa teman-temannya. Kayak tadi misalnya lancio, nah lancio. Jadi temannya itu banyak kosakata itu sih. Jadi teman-teman, kenapa saya selalu minta teman-teman review di rumah. Mungkin teman-teman belum bisa buka kamus, tapi dengan review mungkin teman-teman jadi muncul pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan itu bisa teman-teman tanyakan sama Lause, akhirnya dapat kosakata baru. Itu ya. Jadi saya ngajar mulai 2001 sampai saya lulus SMA, merantau ke Jakarta, kuliah sambil ngajar ya, sambil kerja juga. Terus akhirnya saya memang senang banget sama bahasa Mandarin sih. Nah, kalau teman-teman lihat kok sertifikatnya banyak, kok ada tes HSK gitu ya, walaupun nggak kuliah ke China. Jadi teman-teman kan saya ibaratnya dapat Mandarin itu dari les. Nah,
saya pengen ngetes level kemampuan saya, apakah saya sudah memenuhi syarat gitu ya. Jadi saya ikut berbagai kompetisi untuk ngetes level Mandarin saya sudah sampai mana sih itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di profile, oh kok banyak ikut kompetisi. Terus satu hal yang saya pengen berbagi sama teman-teman adalah saya ikut kompetisi yang Hanyu Qiao. Saya nggak tahu di sini ada yang tahu tentang Hanyu Qiao. Hanyu Qiao itu adalah program pemerintah China dengan berbagai, bukan berbagai, di seluruh dunia ya, dia bikin satu kompetisi supaya bisa menggalang semua orang-orang yang belajar Mandarin di seluruh dunia, supaya, jadi ini untuk mahasiswa, supaya bisa berkumpul di China. Jadi kita dikompetisiin, panitianya adalah kedutaan China ya, jadi saya ikut kompetisi itu dengan kondisi bukan mahasiswa sastra Mandarin ya, jadi sempat ditolak, tapi akhirnya ditelepon lagi, dia bilang udah kamu ikut aja gitu ya. Jadi dia pikir ya udahlah, ini anak juga nggak bukan background sastra Mandarin, ikut-ikut aja. Nah saya bersyukur dari situ dapat ranking 1 ya, yang teman-teman lihat, terus akhirnya kita bisa berangkat ke China. Jadi itu pertama sekali saya bisa ke China dan dengan tiket gratis ya. Jadi teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, mana tahu nanti bisa dapat tiket gratis ke China ya. Motivasinya kan bisa begitu ya. Nah, di situ saya bersyukur ya ketemu berbagai negara dan mereka Amerika dan pokoknya seluruh negara di dunia dan mereka ngomongnya bahasa Mandarin. Luar biasa. Itu terus dan saya memang sangat cinta, sangat hobi sama bahasa Mandarin ya. Walaupun pekerjaan saya sudah tidak berhubungan sama bahasa Mandarin, tapi saya masih senang lagu-lagu, film-film semua masih bahasa Mandarin. Oke, Pancang. Oke, Kira cukup ya ya. dari saya. Cukup. Oke, ya itu sedikit perkenalan dengan Chai Lause ya. Soalnya ada beberapa siswa kelas dari kemarin ikut bertanya-tanya siapa ini Chai Lause. Hari ini mungkin sudah lebih jelas. Oke, berikutnya kita akan undang lagi narasumber kita berikutnya adalah Nanda Lause ya. Oke, Nanda Lause, silakan memperkenalkan diri sambil saya proses itunya ya untuk slide-nya. Oke, baik. Terima kasih Pancang, Kotoni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lailatul Kadriani. Sebenarnya di slide saya itu ada perkenalan tentang diri saya nih, Pancang. Jadi gimana kalau misalkan untuk detailnya itu saya langsung ke slide saya aja kali ya. Tapi boleh. Tapi ya mungkin lanjut ke launch yang lain dulu. Jadi nanti pas bagian materi saya bisa sekalian perkenalan diri dan sharing materi. Gimana? Oh, oke. Oh, boleh kalau gitu. Ya, kalau gitu untuk Nanda Lause kita save the best for the last ya. Oke, siap. Kalau gitu berikutnya ini satu manusia luar biasa ya. Dia kemarin lagi di Lombok ya, karena undangan seminar ini dia nggak pulang ke Jakarta, dia datang ke Semarang ya. Oke, dia datang ke Semarang. Nah, ini background beliau. Kalau cerita perjalanannya, kita dengarkan langsung aja dari Xiao Kang ya. Silakan Xiao Kang. Oke, halo, 大家好，听到吗？可以。Cukup jelas ya. Oke, perkenalkan saya Xiao Kang. Saya juga sama seperti Chai Lause ya, seperti Tina Lause. Saya juga berasal dari daerah juga dari Riau, bahkan Siapi-Api. Jadi kita ini satu kampung juga ya. Oke. Saya sebenarnya pertama kali saya termasuk orang yang paling anti Mandarin. Jadi kalau di sini banyak teman, kalau beda seperti Chai Lause yang bilang cinta mati Mandarin, saya itu termasuk orang yang paling anti Mandarin. Jadi itu karena itu sebuah prosesnya itu gini, itu masalah karena itu berbagai masalah sosial di lingkungan tempat saya tinggal ya. Jadi ketika saya masih kecil itu kita di bagian Siapi-Api itu kan, kalau Chai Lause mungkin ngerti lah, kita di sana itu masih terasa itu rasisme terhadap suku Chinese-nya itu sangat kuat sekali. Nah kebetulan waktu itu saya tinggalnya di lingkungannya tuh tetangga saya semuanya Melayu gitu. Tetangga saya semuanya dari lingkungan Melayu, sehingga semenjak saya lahir itu saya sudah terbiasa bahasa Melayu dan tidak bisa bahasa seperti Chai Lause, dia bisa Hokkien gitu ya. Saya di rumah juga jarang. Saya di rumah terbiasa bahasa Melayu. Jadi
lingkungan saya waktu kecil waktu itu kan semuanya lingkungannya Melayu gitu ya waktu itu. Jadi saya terbiasa tumbuh kecil di lingkungan Melayu sampai ketika saya umur SMP, sekitar SMP gitulah. Orang tua saya tuh maksa saya untuk harus ikut les Mandarin lah. Jadi seperti Cai Lao Su juga disuruh orang tua gitu. Nah, cuma waktu ketika saya les Mandarin itu pada gak pernah masuk-masuk gitu. Jadi kita les Mandarin itu satu kali les itu 1 bulan, 2 bulan tuh bingung saya waktu itu kalau kita di Bagan itu kan lagi les Mandarin tuh lausenya itu apa? Lausenya itu jelaskan pakai bahasa Hokkien. Jadi dia bukan bahasa Indonesia. Tapi sementara waktu itu karena semenjak kecil saya tinggal di lingkungan Melayu, bahasa Hokkien saya agak kurang gitu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh lause saya waktu itu pada gak masuk, gak ngerti saya. Nah itu berapa kali kejadian saya les Mandarin gagal dan gagal itu berapa tahun ya. Dari SMP kelas 1 coba 1-2 bulan cancel lagi. SMP kelas 2, kelas 3 setiap kali saya coba 1 bulan gitu rata-rata tuh pada gak masuk gitu. Akhirnya saya nyerah dah waktu itu. Saya nyerah bahasa Mandarin gitu. Jadi waktu itu fokus saya belajar malah ke bahasa Inggris. Sampai ketika saya di tahun 2002 atau 2002-an lah. Nah, waktu itu saya sudah kelas sekitar SMA kelas 3. Nah, waktu itu SMA kelas 3 waktu itu pertama kali first time saya belajar Mandarin satu tahun terakhir ya. Saya cari berapa les di kampung saya waktu itu rata-rata diminta les dari dasar sekali. Jadi minta les dari dasar sekali, kayaknya saya berpikir waktu itu kayaknya sih nggak mungkin saya bisa kuasai Mandarin dalam 1 tahun terakhir kalau saya les Mandarin dari dasar lagi kan. Ya akhirnya saya putuskan waktu itu nggak, saya harus fokus bisa belajar. Jadi salah satu motivasi saya untuk belajar Mandarin waktu itu karena gini, itu kan SMP kelas 3, SMA kelas 3 ya. Waktu SMA kelas 3 kita, artinya 1 tahun itu saya pasti akan lulus dan akan merantau ke kota besar. Nah, motivasi saya waktu itu karena kita sering baca koran gitu. Jadi setiap kali saya baca koran, gila ya, saya menghabiskan waktu dari SMP sampai SMA tuh belajar bahasa Inggris. Lalu tiba-tiba di koran tuh muncul setiap kali lowongan kerja tuh harus bisa Mandarin. Saya kebingungan ini. Saya menghabiskan waktu saya, apakah saya menghabiskan waktu saya belajar bahasa Inggris di kampung sekian tahun, lalu nggak kepakai sekarang kok malah Mandarin gitu. Kebingungan kan. Jadi saya langsung termotivasi belajar Mandarin. Ketika saya cari les diminta dari dasar, akhirnya saya bilang ini kalau dari dasar sangat dasar itu kayaknya nggak mungkin bisa gitu, terkejar saya. Akhirnya saya putuskan untuk belajarnya otodidak. Otodidak itu jadi gini, saya tuh setiap kali ke sekolah saya bawa buku, bawa kamus, minta ajarin sama teman-teman yang karena di Bagan kami itu rata-rata kebanyakan orang seperti Cai Lao Su ya, dia dari SMP sudah les Mandarin gitu. Jadi saya belajar dari teman-teman sekelas yang sudah belajar Mandarin sekian tahun gitu. Pokoknya setiap hari saya bawa buku, bawa kamus ke sekolah, tanyain sama teman-teman gitu. Nah, dari sana setiap kali saya pulang, saya pelajari ulang. Saya dari sana 1 tahun terakhir saya belajar Mandarin sampai akhirnya saya jadi kerja dengan perusahaan China, terus sempat buka les Mandarin juga di Pontianak. Dan sampai hari ini saya berpikir saya sangat bersyukur sekali akhirnya saya bisa Mandarin ya. Karena sampai hari ini saya ruang lingkup bisnis saya masih 80% ke arah Cina. Jadi saya masih ekspor ikan hias ke Cina. Jadi boleh dibilang sehari-hari komunikasi saya memang dalam bahasa Mandarin lah. Jadi memang di sini pengalaman itu ini. Saya juga tidak punya pendidikan formal di bidang Mandarin, cuma nanti ya kita akan sharing lah gimana proses saya belajar dari otodidak dari hanya 1 tahun terakhir di SMA sampai sehingga saya bisa bahasa Mandarin, saya bisa buka kursus, bisa punya siswa yang berhasil gitu. Saya pikir sekian aja dulu untuk dari saya ya. Oke ya, luar biasa untuk Xiao Kang Lao Sư ya. Bisa ekspor impor. Sahabat kelas yang mau dikirim ke Cina mungkin bisa hubungi Xiao Kang ya. Oke, kita berikutnya kita akan undang Huang Lao Sư ya. Huang Lao Sư, silakan Huang Lao Sư untuk
pertanyaan pertama, background-nya seperti apa, terus gimana prosesnya bisa mengenal bahasa Mandarin? Cerita-cerita dikit ya tentang pengalamannya. Silakan, Huang Lao Shi. Oke, oke, oke. Oke, makasih Pancang. Oke, selamat sore untuk semuanya ya. Pertama-tama saya ingin ucapin terima kasih dulu sama New Normal, sama teman-teman Lao Shi yang sudah memfasilitasi webinar hari ini. Dan terima kasih juga untuk terima kasih juga untuk semuanya yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar ini. Semoga yang nanti kita sharing bisa berguna buat kalian semua ya. Oke, saya Eka Huang, biasanya dipanggil sama Huang Lao Shi. Saya lulusan dari Jinan Daxue, jurusannya Bahasa Mandarin. Untuk sekarang saya berprofesi sebagai guru Mandarin, interpreter, dan translator. Kalau misalnya di sini ada yang tanya interpreter sama translator itu apa, ya kalau untuk interpreter itu berarti kita itu penerjemah lisan. Jadi kalau misalnya ada orang Cina yang berbicara, kita langsung terjemahkan. Kalau untuk translator itu penerjemah tulisan. Jadi kita terjemahkan kayak dokumen, biasanya sih begitu. Terus ini untuk nah, kalau suaranya kedengaran jelas nggak ya? Jelas, jelas, Lao Shi. Ya. Halo? Iya, jelas, Lao Shi. Jelas kok, nggak apa-apa. Yuk. Jelas, Bang Lao Shi, silakan lanjutin. Mungkin bisa cerita dikit pengalamannya pertama kali mengenal Mandarin seperti apa? Kalau pengalaman aku kenal Mandarin tuh pertama aku lihat Mandarin tuh aku rasa tulisannya itu lucu banget. Jadi aku lihat tulisan yang goresan-goresan banyak itu lucu banget. Jadi itu kenapa aku putusin untuk belajar bahasa Mandarin. Kalau waktu aku pertama kali belajar Mandarin itu tuh itu masih zaman Soeharto ya. Jadi kan Mandarin itu masih nggak boleh nih. Jadi waktu itu kita kalau belajar Mandarin itu masih sembunyi-sembunyi, nggak boleh ketahuan gitu loh. Dan jadi setiap hari kita pergi les, kita sembunyi-sembunyi. Nah, untuk materi yang kita dapat juga nggak banyak. Jadi kita kalau dulu itu tuh kalau pergi les cuma dikasih tulisan, ditulis di buku kotak-kotak, terus kita tiap hari nyalin, besoknya dikte. Jadi setiap hari begitu. Jadi kalau untuk teman-teman sekarang yang belajar Mandarin sih dengan resource yang lebih banyak sih udah oke banget sih. Jadi harusnya bisa proses belajarnya bisa lebih cepat. Ada yang tanya tahun berapa ya zaman Soeharto ya? Sebelum 1998. Itu aja sih. Saya rasa belajar Mandarin itu bagi saya cukup menyenangkan sih. Jadi walaupun senang aja sih begitu bisa hafal huruf sama bisa ngomong gitu. Kalau untuk asalnya ini ada pertanyaan nih. Kalau untuk asalnya saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, kalau gitu, Huang Lao Shi, untuk pertanyaan di chat, ntar kita terakhir baru kita respon ya, karena saya masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, tadi pengalamannya cukup menarik ya. Jadi waktu belajar awal-awal tuh berarti masih tidak terfasilitasi dengan baik ya? Iya, kita masih benar-benar terbatas banget sih waktu itu. Jadi kalau misalnya ketahuan juga sebenarnya itu agak beresiko ya, bisa ditangkap sama pihak berwajib. Berarti sahabat kelas sangat beruntung ya. Sekarang kita belajarnya terang-terangan ya. Udah gitu. Jadi yang sekarang belajar beruntung banget. Benar, udah terang-terangan, nggak perlu kemana-mana lagi ya. Cuma buka handphone sambil nyantai, udah. Bisa sambil nyantai di pantai lagi ya. Oke. Kalau gitu, Bang Lao Shi, ada pertanyaan lagi, saya simpan dulu ya setelah satu ini ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan undang Nanda Lao Shi ya.
Halo, Ya, udah bisa ya? bisa. Oke, Oke, silakan. Pancang, Kok Tony, saya boleh nggak langsung share screen-nya Boleh, saya? boleh. Sudah bisa. Jadi di situ Langsung, memang boleh ya? langsung share aja. Ya. Sebentar. Oke, baik. Selamat sore. 大家下午好，你们好吗？ Jadi mungkin saya agak beda gitu ya, kok saya agak nggak ngudeng maksudnya Ko Tony harus satu-satu pertanyaan, tapi malah saya gabung semuanya dalam satu presentasi, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, oke, jadi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada New Normal Learning Center, Ko Tony ya, yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar ini. Jadi bisa sharing dengan teman-teman gimana rahasia cepat fasih berbahasa Mandarin. Nah, tapi saya bikin subtema nih buat diri saya sendiri. Jadinya gimana tips dan trik belajar Mandarin zaman now. Kenapa sih zaman now? Karena saya ngerasa juga dulu waktu saya belajar Mandarin dengan sekarang mahasiswa-mahasiswa saya belajar Mandarin itu agak sedikit ada perbedaan cara ya. Nah, perbedaan caranya seperti apa? Nanti kita bisa bahas sama-sama ya. Mungkin pertama itu perkenalan diri saya dulu. Seperti tadi saya sampaikan, nama saya Nanda Lailatul Kadriani. Saya asal Pontianak, sama kayak Huang Laoshi. Dan saya juga ada sedikit kesamaan dengan Cai Laoshi, nanti akan saya sampaikan. Jadi saya punya nama Mandarin juga, Chen Xiu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, saya memangnya kok bisa punya nama Mandarin gitu kan? Memangnya ada keturunan Tionghoa atau gimana? Tidak, gitu. Saya tidak ada keturunan Tionghoa, jadi memang waktu saya S1-nya kebetulan pilih pendidikan bahasa Mandarin, jadi banyak dosen native yang mengajar di kampus kami. Nah, kemudian setiap mahasiswa itu wajib punya nama Mandarin, supaya Laoshi-nya bisa lebih mudah gitu manggil kami. Dan ada hal unik juga di sini, Chan itu adalah nama marga dosen favorit saya di kampus, dan Xiu ya itu adalah nama pemberian dari salah satu narasumber kita juga hari ini, Xiao Kang Laoshi. Jadi Xiao Kang Laoshi saat buka kursus di Pontianak, saya salah satu siswanya Xiao Kang Laoshi. Jadi Xiao Kang Laoshi itu adalah bisa dibilang guru terbaik saya juga dalam belajar bahasa Mandarin. Kemudian saya sekarang profesinya sebagai dosen tetap di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta, Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Jadi kalau teman-teman yang misalnya belum tahu nih mau kuliah kemana, boleh kali gabung ke saya. Saya sekalian promosi ya, maaf ya kok. Sebenarnya saya mau pakai yang interaktif kayak gini, cuman takut waktunya enggak, jadi skip aja ya. Kalau untuk alasan kenapa sih belajar bahasa Mandarin gitu. Kalau misalkan narasumber sebelumnya bilang ya mungkin karena tertarik, karena prospek kerja, segala macam. Saya pada awalnya belajar bahasa Mandarin itu juga bisa dibilang nggak sengaja gitu ya. Mungkin lebih kepada karena saya dulu bosen belajar sains. Kebetulan saya waktu SMA-nya itu anak IPA. Terus kayak ngerasa, aduh kayaknya males deh gitu kalau mau belajar IPA, kimia, matematika, kayak gitu-gitu lagi. Pengennya cari sesuatu, kuliah itu pengen sesuatu yang lebih ringan gitu ya. Tapi milihnya Mandarin. Nah, kemudian akhirnya saya pilih bahasa Mandarin karena saat itu di Pontianak, di Universitas Negeri Tanjung Pura, waktu itu saya memang untuk jurusan bahasa itu hanya ada Inggris dan Mandarin. Nah, tapi saya pikir kayaknya kalau Inggris udah banyak gitu kan yang bisa, jadi pilih aja deh ke Mandarin. Kebetulan waktu SMA saya juga punya guru gitu yang guru Mandarin, meskipun di SMA saya belajar dikit banget gitu bahasa Mandarin, tapi guru Mandarin saya, Laoshi saya waktu itu tuh sering cerita gitu gimana pengalaman beliau selama 1 tahun di Tiongkok gitu. Dan saat itu saya juga ngerasa terinspirasi. Kayaknya seru kali ya kalau misalkan suatu hari bisa kuliah terus sekolah di negara 4 musim gitu, bisa ngerasain Qiutian, Dongtian, Xiatian, sama apalagi Chuntian, sama Chuntian gitu kan. Ya gitulah pikirannya anak SMA yang nggak terlalu mikir yang jauh-jauh gitu, pengennya lebih mudah aja gitu gimana saat kuliah. Dan alhamdulillah walaupun waktu itu hanya sekedar pengen coba-coba di Mandarin, ternyata saya berada di jalan yang benar gitu, di jalan yang lurus yang bisa mengantarkan saya sampai saat ini bisa jadi dosen Mandarin. Ini tentang cerita perjalanan saya. Jadi dari belajar Mandarin yang serius banget itu adalah di tahun 2010. Kuliah S1 saya masuk ke Universitas Tanjung Pura. Kemudian Universitas Tanjung Pura di tahun ketiga
saya juga ikut sama seperti saya Laoshi, ikut kompetisi Hanyu Qiao tingkat dunia. Nah, jadi waktu itu kami ada seleksi tingkat nasional di Surabaya, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu juara satu. Jadi juara satunya ada 2, yang satu Tionghoa, satu non-Tionghoa. Kemudian saya ikut perlombaan tingkat internasional waktu itu di Beijing dan Changsha, sekaligus mewujudkan mimpi saya yang pertama kali ke Tiongkok. Itu adalah di tahun 2013. Alhamdulillah waktu itu juga dapat juara favorit kalau nggak salah. Juara favorit tingkat internasional waktu itu. Kemudian setelah itu tahun 2014 saya lulus S1, kemudian melanjutkan pelatihan bahasa Mandarin intensif di Beijing Language and Culture University dengan program beasiswa selama 1 semester. Kemudian setelah lulus saya mengajar sekitar 3-4 bulan menjadi guru Mandarin di Taman Kanak-kanak di Pontianak. Setelah itu, sekitar bulan September 2015, saya berangkat lagi ke Tiongkok untuk melanjutkan S2 saya di Shanghai International Studies University. Kemudian setelah 2 tahun, saya lulus. Akhirnya setelah lulus itu saya menetap di Jakarta, sekarang tepatnya bekerja di Universitas Al-Azhar Indonesia, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke. Nah, saya masuk ke tips dan trik atau gimana nih, Ko? Lanjut atau gimana? Boleh kita lanjutin ya. Lanjut aja ya. Boleh lanjut aja. Biar enggak. Oke, nah. Jadi berdasarkan pengalaman saya, tentunya saya kalau dari segi pengalaman jauh ya daripada dibanding dengan 3 narasumber kita yang luar biasa kan, udah belajar Mandarin udah lama banget. Saya baru kira-kira 10 tahun ini berkecimpung di dunia permandarinan gitu lah ya. Jadi ya alhamdulillah saya juga punya beberapa pengalaman belajar dan juga mengajar. Kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai dosen. Jadinya beberapa hari ini pengen share beberapa tips dan trik gimana belajar Mandarin versi saya dan juga mahasiswa saya sekarang. Nah, kalau misalkan saya mungkin bisa dibilang zaman old, mahasiswa saya tekniknya adalah zaman now kali gitu ya. Yang pertama itu adalah meluangkan waktu untuk belajar. Saya percaya bahwa teman-teman yang tergabung di sini sebagian besar mungkin pekerja kali ya. Karena usianya di atas 21 tahun ya. Jadi kemungkinan untuk belajar mungkin perlu banget untuk meluangkan waktu. Karena beda banget dengan anak kuliahan seperti saya mungkin yang memang khusus belajar bahasa Mandarin, kemudian kuliah di China memang tujuannya memang benar-benar belajar bahasa Mandarin. Tapi untuk teman-teman mungkin bahasa Mandarin adalah kegiatan yang diisi setelah teman-teman mengerjakan pekerjaan utama. Pekerjaan utamanya mungkin sebagai ibu rumah tangga atau profesinya pengusaha atau mungkin seperti Cai Laoshi financial advisor ya. Huang Laoshi sebagai guru gitu kan, atau Xiao Kang Laoshi sebagai pengusaha ekspor import. Nah, mungkin teman-teman juga perlu untuk meluangkan waktu untuk belajar, bisa setengah jam atau sampai 1 jam. Karena saya juga pernah mengajar orang yang pernah bekerja, yang sedang bekerja waktu itu mengajar bahasa Indonesia untuk orang Taiwan, Yunani, sama Tiongkok. Jadi memang masalah utama adalah di waktu sih. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk meluangkan waktu belajar bahasa Mandarin. Nah, kemudian cara yang kedua gitu, teman-teman bisa membuat buku catatan kecil, untuk mencatat apa saja kosakata baru yang teman-teman pelajari. Karena sekarang zamannya udah canggih gitu. Kalau misalkan dulu saya juga rajin banget bikin buku catatan gitu untuk dibawa kemana-mana. Saat iseng saya baca lagi gitu. Nah sekarang kan karena udah ada handphone lebih gampang ya. Jadi banyak aplikasi semacam flashcard segala macam yang bisa ngebantu teman-teman untuk mengulang kembali, mereview kembali materi yang sudah pernah dipelajari atau kosakata yang ditemukan. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan menempel sticky note yang bertuliskan Hanzi pada barang-barang yang misalnya ada di rumah teman-teman. Misalnya kayak ketemu ada kursi gitu, tulis izi di situ, izi. Jadi setiap kali teman-teman ngelihat kursi, oh tahu nih ini namanya izi karena ada tulisan izi di situ. Ngelihat misalnya kaca gitu kan, kaca ada jingzi. Nah, jingzi. Jadi setiap kali teman-teman lihat bisa sambil belajar. Itu salah satu cara saya. Kemudian dulu saya juga hobi banget ngomong sendiri, bahkan sampai sekarang. Tujuannya bukan karena saya gila atau gimana, tapi lebih kepada ngelatih speaking sih. Lebih kepada melatih speaking saya dalam bahasa Mandarin. Karena kan memang saya non-Tionghoa, di rumah tidak ada yang bisa bahasa Mandarin.
Jadi kalau misalkan mau ngomong Mandarin itu ya mungkin ketemu teman-teman di kampus, atau sekarang juga ketemu teman-teman di tempat kerja baru bisa mengaplikasikan bahasa Mandarin saya. Jadi lebih kepada suka ngomong sendiri, sederhana saja gitu caranya. Misalnya seperti menceritakan kegiatan harian gitu ya, misalkan dari pagi saya ngapain, terus misalnya 我今天心情怎么样，比如说今天早上我几点起床，seperti itu. Itu untuk melatih speaking. Kalau misalkan mau melatih menulisnya, Hanzi-nya tadi, teman-teman bisa lewat menulis buku harian. Jadi kan lewat hal-hal yang sederhana, tapi teman-teman bisa belajar lewat situ. Itu yang dulu saya lakukan. Kemudian untuk sekarang 5-6 ini kayaknya khusus untuk cara-cara anak sekarang pakai sih, anak zaman now ya. Bisa dengan nonton atau ngedengerin podcast yang berbahasa Mandarin. Karena sekarang zaman sekarang ya, jadi kalau untuk 学习资源 atau sumber belajar, resource-nya itu sudah sangat banyak sekali, tinggal teman-teman pilih aja. Di YouTube aja kita ketik aja 学习汉语 itu munculnya tuh udah banyak banget. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau belajar dengan caranya seperti apa. Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk belajar. Aplikasi juga sama. Sekarang banyak banget aplikasi untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, yang terakhir itu adalah aplikasi dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Karena mungkin teman-teman yang tergabung di sini sebagian besar adalah Chuxueje ya, pemula, pembelajar pemula. Nah, saya hari ini mau kasih tahu beberapa aplikasi mungkin yang teman-teman bisa pakai untuk membantu teman-teman belajar bahasa Mandarin. Yang pertama itu aplikasi dasarnya, biasanya ada Duolingo. Kalau Duolingo itu bisa belajar banyak bahasa, nggak cuma Mandarin. Jadi di sini kemudian juga ada Chinese Skill, itu juga kalau menurut saya sih bagus banget sih, saya pernah nyoba dan mahasiswa saya juga suka banget pakai Chinese Skill untuk belajar tahap awal. Jadi dia bisa ada fine-nya, ada pelafalannya, kemudian ada cara membacanya, ada juga liansinya, latihan-latihannya itu juga banyak banget di dua aplikasi ini. Kemudian untuk kamus, nah kalau misalkan teman-teman masih bingung nih gimana pakai kamus yang buku gitu kan, ya udah coba pakai kamus Tianzipannya, kamus yang elektronik yang bisa install di handphonenya teman-teman, bisa pakai Playco. Playco ini adalah kamus Inggris Mandarin, jadi gampang banget gitu untuk diinstal kemudian digunakan. Anak mahasiswa saya sih banyak banget yang pakai Playco. Jadi kalau misalkan mereka tahap-tahap awal bisa menggunakan kamus ini untuk belajar. Kalau sementara sejauh ini sih kalau untuk yang bahasa Indonesia Mandarin kayaknya masih ada, tapi kayaknya masih kurang lengkap. Tapi Playco ini lengkap banget. Kemudian yang ketiga ada flashcard. Nah, kalau flashcard itu adalah aplikasi yang untuk menghafal kosakata. Saya dulu pakainya Anki, tapi mahasiswa saya sekarang saya ajak untuk bermain Quizlet. Kalau misalkan teman-teman suka, jadi bisa lewat games juga sambil menghafal kosakata. Untuk aplikasi membaca, teman-teman bisa coba Do Chinese. Ini juga bagus banget, sangat bagus sekali kalau menurut saya. Karena dia ada rekamannya, kemudian ada latihan-latihannya. Kemudian kita juga bisa pilih berdasarkan artikel, berdasarkan kemampuannya kita. Misalnya kita newbie banget nih, Ling Chichu gitu ya. Kita bisa pilih artikel paling sederhana lewat aplikasi membaca. Semakin tinggi tingkatan shuipingnya kita, kemampuannya kita, itu bisa kita cari artikel yang semakin rumit ya, untuk kita belajar. Kemudian untuk nulis Hanzi, tadi saya ada sedikit baca gimana ya cara belajar nulis Hanzi gitu. Ini ada aplikasi yang sangat bagus sekali juga menurut saya, sayangnya berbayar. Nah, kalau misalkan versi yang gratisnya itu terbatas sekali, tapi kalau mau yang berbayarnya per bulan sekitar 200-an ribu gitu ya. Tapi ini bagus banget, bagus sekali. Saya pernah coba. Jadi bisa ngebantu teman-teman untuk latihan Hanzi, nulis Pihua, Pishun begitu. Terakhir ini yang paling gampang itu adalah entertainment. Teman-teman bisa gunakan aplikasi yang biasa teman-teman pakai, misalnya YouTube gitu kan, kalau untuk internasionalnya, atau mungkin yang China-nya itu bisa pakai Youku atau iQIYI. Jadi dengan aplikasi-aplikasi seperti ini bisa untuk ini kenapa coret-coret ya? Jadi bisa untuk sekalian menghibur dan belajar juga. Oke, yang terakhir mungkin dari saya ya, dalam 4 bahasa, jadi ada bahasa Mandarin namanya 有志者事竟成.
Bahasa Arabnya mungkin saya tambahin manjada wajada, Inggrisnya where there is a will, there is a way, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, kalau teman-teman udah punya motivasi yang kuat buat belajar, teruskan. Karena kalau misalkan teman-teman ikutin kemauannya teman-teman, suatu saat nanti pasti teman-teman juga bisa Mandarinnya sehebat Xiao Kang Lao Shi, sehebat Cai Lao Shi, atau sehebat Huang Lao Shi. Seperti itu. Semangat ya. Oke, mungkin segitu aja kok dari saya. Maaf, jadi kepanjangan banget ini. Nggak apa-apa. Ini 3 pertanyaan langsung diborong semuanya ya. Oh Jadi gitu nggak apa-apa. ya. Iya, nggak apa-apa. Nanda langsung di chatting ada pertanyaan, mungkin bisa bantu dijawab ya. Itu ada siswa yang nanya ya, apakah kuliah dibuka untuk ujian HSK ya? Oke, kuliah dibuka untuk ujian HSK. Jadi kita di Al-Azhar itu, yang mana ya kok? Nanda Rasul, apakah sudah dibuka untuk ujian HSK di Al-Azhar? Di Al-Azhar ya, sejauh ini karena memang lagi COVID gini, di Al-Azhar belum. Kemarin sih kita sempat ngadain HSK home base gitu, jadi HSK di rumah, tapi karena keterbatasan orang ya kok, karena kan ribet banget kalau sekarang bikin tes HSK. Jadi di Al-Azhar sampai bulan ini itu masih belum membuka tes HSK. Gitu. Oke. Sese, Nanda Rasul ya. Sahabat kelas boleh di chat dapat sesuatu, apa yang sahabat kelas dapat mungkin boleh dibantu di chat ya. Jadi kira-kira yang didapatin apa ya. Kalau saya pribadi saya dapat ide bagus tuh, tempelin semua ya isi perabotan rumah tangga Anda ya. Sampai barang-barang tetangga kalau pengen tahu juga tempelin nggak apa-apa ya. Ntar sambil belajar ya kok. Ya itu ngebantu banget sih kalau menurut saya. Jadi kan ngeliat kulkas, ada pingsiang gitu kan sambil belajar. Betul ya. Oke. Ya sahabat kelas sambil chat ya. Kira-kira hari ini dapat ide apa yang bisa diterapin, silakan di chat ya. Nah, kita berikutnya untuk pertanyaan Nanda Lausu sudah membantu saya menjawab semua. Kita kembali ke Cai Lausu ya. Cai Lausu. Oke, ya Pancang. Sebenarnya saya thank you banget ya buat Nanda Lausu, dia udah kasih banyak aplikasi buat murid-murid semua, terutama ya, jadi kalian boleh akses ke aplikasi tersebut, luar biasa ya. Dan saya thank you banget, pokoknya saya kebantu nih, murid-muridnya juga kebantu. Mungkin kalau ini berarti ke tips ya, tips dari saya. Betul, jadi masuk ke pertanyaan ketiga ya, saya rasa ya. Apa sih rahasia untuk cepat fasih berbahasa Mandarin sesuai topik kita sore ini ya? Ya, betul. Saya tahu teman-teman pastinya nggak punya lingkungan untuk bisa praktek. Nah, saya boleh flashback ke awalnya saya belajar 22 tahun lalu, saya juga merasa kesulitan. Di mana saya benar-benar nggak ada bayangan lausinya, kan seperti yang Huang Lausi cerita, kita dulu les sembunyi-sembunyi. Pas dibilang, sorry ya, ada polisi nih. Saya mesti umpetin tuh buku-buku saya gitu ya. Jadi kita benar-benar belajarnya, maksudnya dengan ketakutan. Nah, saya supaya bisa dapat lingkungan ngomong ya, mungkin saya pernah cerita juga di kelas, saya mau minta izin sama gurunya, tapi kan saya belum lancar nih ngomong bahasa Mandarin. Saya bikin tulisan dulu, bikin kalimatnya dulu, terus habis itu saya telepon gurunya, saya ngomong gitu ya. Nah, kalau teman-teman sekarang kan nggak perlu ya mesti bikin tulisan dulu, karena kan guru zaman dulu kan memang udah berusia, udah senior, kan kita ada rasa takut ya kalau misalnya aduh salah gimana ya. Nah, tapi ya udah, saya pokoknya beranikan diri, saya bikin dulu teksnya, saya bikin dulu di rumah, terus saya telepon gurunya untuk minta izin. Nah, selain itu teman-teman, saya berusaha supaya saya punya akses untuk ngomong, untuk berbicara dengan gurunya, karena siapa lagi yang bisa saya tempelin, maksudnya deketin untuk saya bisa praktek ngomong ya. Jadi seperti yang saya cerita, dulu kita les bisa satu kelas 70 orang. Nah, 70 orang itu kan nggak mungkin pulang sekaligus. Nah, karena nggak mungkin pulang sekaligus, saya selalu pulang belakangan. Tujuannya adalah saya bisa deketin gurunya, kan udah pulang belakangan kan gurunya udah nggak usah suruh, maksudnya udah lebih santai ya. Jadi saya bisa deketin gurunya untuk praktek ngomong bahasa Mandarin yang memang saya sudah pelajari gitu. Jadi saya selalu tempelin diri saya ke sumber-sumber yang membuat saya bisa latihan, bisa mengeksplor lebih banyak tentang bahasa Mandarin itu. Nah, terus yang saya cerita sesudah ngajar 3 tahun waktu di SMA gitu ya, akhirnya
saya lulus SMA, terus berangkat ke Jakarta, saya kuliah, kerja, dan juga masih ngajar bahasa Mandarin ya. Saya benar-benar mencari pekerjaan yang bisa saya pakai untuk Mandarin saya. Saya sangat takut, soalnya kalau misalnya kita nggak pakai, biasanya cepat banget bisa lupa. Nah, akhirnya pekerjaan pertama saya waktu di Jakarta adalah interpreter ya, di perusahaan batubara. Saya senang banget bisa praktek lagi untuk bahasa Mandarin saya. Terus pekerjaan kedua saya, itu saya memberanikan diri untuk interview ya di stasiun TV, supaya lingkungan saya benar-benar bahasa Mandarin ya. Akhirnya saya diterima bekerja 3 tahun di stasiun TV berbahasa Mandarin sampai posisi reporter dan juga pembawa acara untuk kuliner ya. Kalau teman-teman nonton itu di tahun 2005 sampai 2008, akhirnya saya ngambil kuliah S2. Nah, kuliah S2 akhirnya saya tetap ya Mandarin ya, seperti yang saya bilang, saya cinta mati, saya berusaha mendekatkan diri saya dengan Mandarin itu jangan sampai terputus gitu ya. Saya ngajar private sambil lanjutin S2-nya saya. Ngajar private bahasa Mandarin sambil lanjutin S2 saya. Ngajar private, terima juga in-house training dari perusahaan-perusahaan yang minta karyawannya untuk di-trainingin. Nah, kalau itu tips ya, tadi lebih ke tips ngomong nih. Jadi mendekatkan teman-teman dengan sumber-sumber yang bisa untuk teman-teman latihan ngomong. Nah, kalau tadi Nanda Laoshi kasih beberapa aplikasi, saya rasa itu oke banget ya, karena kalau mau cari orang yang kita tempelin kayak saya kan, bisa saya cari pekerjaan yang berhubungan, saya cari guru saya tempelin, saya sengaja nungguin gitu kan, itu zaman dulu gitu ya, tapi kalau zaman sekarang di era yang new normal sekarang, teman-teman bisa pakai aplikasi. Jadi saya senang banget hari ini Nanda Laoshi bisa share banyak aplikasi yang teman-teman bisa pakai. Nah, kalau untuk huruf Mandarin ya, teman-teman, kalau memang teman-teman mau latihan nulis, saya bikin seperti Nanda Laoshi cerita bahwa dia bikin diary, saya juga bikin diary. Itu latihan nulis. Saya memang hobi nulis, saya bisa, maksudnya hobi nulisnya yang dulu kan belajarnya awalnya yang tradisional, terus akhirnya saya waktu ke Jakarta saya baru tahu, oh ternyata yang banyak dipakai sekarang adalah simplified. Nah, dari tradisional saya buka kamus, saya belajar lagi simplified, akhirnya saya siap untuk ngajar ya. Jadi saya baru tahu, oh ternyata tahun 2004 ketika saya lulus dari Bagan Setiapi merantau ke Jakarta, saya baru tahu, oh ternyata udah orang beralih ke simplified. Karena dulu belajarnya awalnya dari tradisional. Nah, untuk belajar nulis, kalau teman-teman yang sekarang hobi nulis, itu pertama nulis diary, saya juga menulis diary. Yang kedua, latihan nulis, memang harus latihan nulis. Nah, tapi saya ketemu banyak murid yang dulu ya, waktu saya masih ngajar private sama in-house training, mereka kesusahan nulis. Nah, karena dipaksain nulis, akhirnya frustasi kan. Nah, akhirnya saya bilang, oke, sekarang kebutuhannya apa? Kalau memang kebutuhannya mau jadi guru, ya mau nggak mau harus menguasai nulis. Tapi kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk bisnis, untuk baca artikel, ya udah belajar pinin dengan spelling yang benar, habis itu latihan ketik di komputer. Misalnya artikelnya pendek nih, misalnya dua paragraf. Nah, teman-teman latihan ketik dengan cocokin huruf yang benar. Saya ada satu murid yang memang dia bisnis dengan orang China, jadi dia murid saya, akhirnya minta saya jadi interpreter sama translatornya ya. Jadi saya benar-benar freelance ya, karena waktu private saya tidak bekerja sama perusahaan, jadi benar-benar sendiri. Saya merasa salut sama ibu ini ya. Ibu ini dia ekspor-impor dengan China. Dia kalau misalnya ketemu saya nih sesi private, ini dia kasih saya dokumen, tapi dia bisa ketik di email, tinggal dia tanya, oh ini kata apa ya, jadi dia belajarnya cepat. Nah menurut saya, kalau ditanya dia bisa nulis nggak? Nggak bisa nulis, tapi dia bisa ketik, dia bisa bikin email dalam huruf Mandarin. Nah menurut saya, itu praktikal ya, jadi jangan sampai teman-teman, misalnya, oke, saya mau nulis, tapi jalurnya misalnya harus nulis, kalau teman-teman senang, silahkan. Saya dengan senang hati. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh saya bukan tipikal yang bisa nulis pakai tangan gitu. Nah, cara lainnya adalah, praktikalnya adalah, teman-teman bisa ketik dengan punya artikel, latihan ketik dengan mengenal huruf. Saya percaya teman-teman punya kapasitas mata itu seperti kamera. Lama-lama dilihat, lama-lama hafal.
Ya, intinya pengulangan. Seperti yang saya selalu di kelas bilang, teman-teman di-review lagi. Karena itu bakalan ingat kok. Jadi teman-teman, saya nggak minta teman-teman harus luangkan waktu 3 jam gitu ya, sekaligus kayak bosan banget. Teman-teman bisa luangkan waktu cuma 15 menit, atau yang tadi, Laoshi Nanda sama Laoshi Eka juga sharing ya, maksudnya meluangkan waktu, bisa waktu lagi luang, teman-teman boleh buka, hafal ya. Jadi kosakata itu mesti dihafal. Mesti teman-teman luangkan waktu untuk hafal seperti itu. Nah, sama itu nulis, ngomong ya, saya rasa sih cukup ya, panjang. Tips dari saya ya. Boleh, Laoshi. Laoshi, saya Laoshi sebelum saya pindah ke narasumber berikutnya, tadi kan sempat kerja di stasiun TV ya. Pernah bawain berita ya. Saya sebenarnya sangat suka dengerinnya. Boleh Laoshi coba bawain berita seolah hari ini kita lagi diwawancara masuk TV acara New Normal ya. Kasih sedikit dong. Oh gitu ya, oke. Yang kita tes dulu ke sahabat kelas, setuju nggak? Kalau setuju kasih tahu dulu nih. Kalau setuju suruh Laoshi bawain berita untuk kita. OK， 观众朋友们，大家早上好，欢迎大家收看今天的新闻。今天我们非常荣幸，因为 New Normal 邀请了3位老师，非常有经验的老师与我们分享，然后同学们也得到了很多在学习汉语能够对大家有帮助的一些软件啊，所以我认为呢，大家肯定在这个交易上呢，会得到很多很多的益处。OK。Wah, udah kayak di Metro TV, benar sekali ya. Maaf kesebut namanya ya. Udah kayak TV ya, di... Iya, apa-apa ya. Sudah berapa tahun yang lalu ya? 2008. Ya. Ada belasan tahun yang lalu ya. Semoga penonton paham ya. Kalau saya masih perlu belajar, belum paham langsung. Saya langsung sesi. Berikutnya saya akan ajukan pertanyaan ya untuk tadi setelah saya langsung berarti Xiaokang Laoshi ya. Silakan Xiaokang Laoshi, pertanyaan ketiga ya. Ada apa sih rahasia untuk cepat fasih berbahasa Mandarin ya? Oke. Sebenarnya dari Nanda Laoshi dan Cai Laoshi sudah kasih tips cukup banyak ya, sangat banyak. Saya pikir semua tipsnya itu tips belajar Mandarin sih ya lebih kurang sih hampir sama-sama aja ya. Kalau menilai dari pengalaman saya itu sebenarnya untuk belajar Mandarin itu gini, harus kembali kepada motivasi dalam diri kita itu loh. Jadi saya pilih balik kembali kalau waktu ketika saya masih SMP itu belajar Mandarin itu karena ada anjuran atau paksaan dari orang tua saya kan. Jadi waktu itu saya belajar berapa kali gagal, dan gagal itu rata-rata saya belajarnya 1 bulan aja gitu. Habis itu saya cabut gitu, terus keluar. Nah, ketika saya menemukan motivasi dalam diri saya itu bahasa harus bisa Mandarin gitu. Waktu itu ketika saya SMA kelas 3 tuh saya menemukan sebuah motivasi ya. Motivasi bahasa harus bisa Mandarin karena apa? Itu kebutuhan. Jadi kembali ketika saya merasa saya ada kebutuhan bahasa harus bisa Mandarin supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ketika saya tamat SMA. Di situ motivasi di dalam jiwa itu jadi berapi-api. Sehingga setiap kali ke sekolah saya ini agak ada yang baik juga ada yang jeleknya ya. Setiap kali saya ke sekolah saya mengabaikan semua pelajaran sekolah yang lain gitu. Saya ke sekolah itu sudah bukan tujuannya untuk belajar pelajaran sekolah lagi. Ke sekolah itu tujuannya untuk apa? Saya ketemu teman-teman sekelas yang pintar Mandarin, terus setiap hari saya minta ajarin gitu loh. Gini apa sih artinya? Nah, habis begitu juga ketika saya pulang sekolah, saya bisa menghabiskan waktu itu bisa 1, 2 atau bahkan 3 jam itu untuk mengulang kembali apa yang saya pelajari waktu itu ya. Jadi kenapa saya bisa begitu semangat bisa menghabiskan waktu berjam-jam di tahun terakhir SMA saya itu kan? Karena di situ saya tahu saya butuh. Itu ada satu motivasi bahwa saya harus bisa kuasai Mandarin di last year saya, di tahun terakhir saya di SMA itu motivasinya sangat tinggi. Karena apa? Karena kalau waktu itu kalau saya tidak kuasai Mandarin itu ketika sama tamat SMA mungkin saya akan kesulitan cari kerja. Soalnya waktu itu kan
seperti tadi saya cerita ya, waktu itu saya belajar bahasa Inggris sekian tahun, tiba-tiba saya baca koran, setiap kali lowong kerja tuh Mandarin dan Mandarin gitu. Nah di situ kita dari kampung itu kan rata-rata kalau kami dari bagian Siapi-Api ya, seperti Chai Lao Su gitu, kita begitu tamat SMA tuh pasti rata-rata merantau ke kota besar. Nah itu motivasinya ya tuh timbul ada satu motivasi dan jiwa tuh saya harus bisa. Kalau nggak bisa mungkin saya akan tersisihkan dari dunia kerjanya gitu ya. Nah di situ dengan adanya motivasi yang begitu luar biasa gitu kan, saya bisa menghabiskan waktu saya di handphone itu sangat membantu kita untuk mengenal huruf sih. Saya pikir gitu aja sih tips dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau gimana? Ya, silakan langsung. Sepertinya ada beberapa pertanyaan di Zoom ya, di chatting ya, bisa mungkin coba dibaca. Boleh coba. Saya coba lihat ya. Itu mungkin ada satu pertanyaan, katanya sekarang bahasa yang tradisional masih pakai nggak ya? Nah, kalau yang tradisional gini, pengalaman saya sih gini ya. Dulu ketika saya pertama kali belajar Mandarin sama teman-teman saya waktu otodidak itu, saya juga belajarnya tradisional. Dan sama seperti Chai Lao Su waktu itu ketika saya ke Jakarta, saya kaget. Ternyata orang-orang sudah pakai yang simplified gitu. Jadi kalau bicara tradisional atau simplified mana yang bagus sih, secara lebih luas sih untuk saat ini sih lebih banyak orang belajarnya yang simplified ya. Apalagi Cina kita tahu sendiri, seluruh Cina itu pakainya yang simplified. Cina aja penduduknya itu sudah 1,4 miliar kayaknya. Nah itu dengan jumlah penduduk sekian banyak itu semua orang pakai simplified. Belum lagi di beberapa biasanya kalau yang tradisional itu masih di daerah Taiwan masih pakai tradisional, sama di Hong Kong masih tulisannya tradisional, sama beberapa Chinese town di Amerika gitu masih tradisional. Tapi secara kita gini, belajar simplified sih sebenarnya sama bagusnya ya. Cuma kalau kita belajar simplified itu gini, rata-rata orang yang bisa tulisan tradisional pasti bisa baca simplified lah. Jadi menurut saya sih oke aja sih belajar simplified dan lebih gampang sih supaya kita tidak demotivasi ya. Karena kita kalau dari awal belajarnya sudah ditekankan susah gitu ya. Itu kita sudah motivasi dalam jiwa tuh sudah hilang duluan. Jadi kita belajar dari yang gampang aja dulu ya. Jadi sama seperti waktu saya ngajar dulu, saya selalu tekankan ke siswa saya gini. Saya cerita balik ya waktu ketika saya ngajar di Pontianak waktu tahun 2009, 2010 sama 2011 gitu ya. 3 tahun saya ngajar itu gini. Setiap kali untuk kebanyakan kan dari kita pengalaman belajar Mandarin itu selalu, terutama yang dulu-dulunya ya, selalu ditekankan bahwa Mandarin itu susah. Mandarin itu susah, sehingga di dalam jiwa pikiran siswa itu dia sudah berpikir bahwa itu Mandarin itu susah. Lu bayangkan gila nggak? Kita dapat satu buku lalu kita bilang, wah ini adalah pelajaran paling susah di dunia gitu loh. Dulu kan ketika saya belajar Mandarin itu teman-teman saya juga ngomong gitu, wah ini Mandarin itu udah nggak mungkin bisa, ini pelajaran bahasa paling susah di dunia, paling ribet di dunia gitu. Nah, itu sebuah demotivasi sehingga membuat kita jadi down untuk belajar. Nah, ketika saya ngajar itu, saya selalu motivasi siswa saya, Mandarin itu paling gampang. Kenapa paling gampang? Mandarin itu paling gampang, kita semua pasti bisa. Jadi motivasi bahwa kita bisa, bahwa Mandarin itu gampang, sehingga itu membuat sesuatu jadi mudah. Jadi contohnya gini, kenapa saya bilang Mandarin itu lebih gampang daripada bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya di dunia. Gini, ketika kalau di bahasa Indonesia, kita ambil contoh bahasa Indonesia ya, misalnya kata salam gitu, S-A-L-A-M. Setiap kita memang di abjad Indonesia itu kan cuma 27 abjad ya, 27 abjad itu bisa digabung tuh sampai unlimited nadanya. Jadi misalnya SA kita bisa bacanya SA, walaupun sesuatu yang nggak ada artinya, misalnya contohnya gitu, kursi gitu kan, KURSI, kita 26 abjad, sorry. Oke. Kursi kita bisa KURSI itu setiap kosakata itu akan dibaca dengan satu nada yang berbeda. Jadi kita kursi walaupun sesuatu kita contoh nadanya yang berbeda, C
SIKUR. Walaupun kita nggak tahu itu apa artinya, tapi dia ada satu nada yang baru. Ada satu cara pelafalan yang baru. Misalnya contohnya tablet, TABLET. Jadi kita bolak-balik itu tetap aja bisa dibaca. Jadi satu nada, satu vokal yang baru gitu ya. Tapi kalau di bahasa Mandarin itu dia sudah baku. Jadi di bahasa Mandarin itu dia sudah baku tuh gini. Hani Pinyin itu mana yang po hanya bisa digabung dengan apa aja. Misal po, po, mo, po ya. Kemarin sudah belajar sama Cai Lao Sư ya. Misal kata po itu hanya bisa digabung sama a atau o sama apa gitu loh. Jadi dia nggak bisa digabung sama kata-kata tertentu. Misal po, po, mo, fo. Nah, fo itu kata huruf F itu dia nggak bisa digabung dengan i, nggak bisa digabung dengan yang lain. Jadi dia lafalannya itu secara umum itu sebenarnya pelafalannya itu sudah terbatas. Sehingga banyak kata-kata yang lafalannya sama, cuma artinya aja yang berbeda. Sehingga secara logat kita itu sudah di bahasa Mandarin itu jauh lebih gampang daripada bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Inggris, setiap satu kata itu pasti ada satu lafalan baru. Tapi kalau di Mandarin itu sudah baku. Ya sekian ratus saja. Ya hanya sekian ratus saja gitu. Saya lupa dulu, saya kayaknya pernah bikin tabel ya gitu ya. Dulu waktu saya ngajar itu kayak pernah kasih ke siswa saya pernah bikin tabel. Itu misal po hanya bisa digabung sama apa aja. Po bisa digabung sama apa aja. Hanya bisa nada apa aja. Itu dulu saya pernah bikin tabel gitu loh. Nah itu, jadi lafalannya huruf sama vokalnya itu terbatas. Jadi nggak bisa sembarang gabung gitu. Kalau kayak Indonesia kan, walaupun V sama misalnya X sama A, itu walaupun nggak ada artinya tapi bisa tetap aja orang bisa tulisnya XA, sa bacanya gitu. Misalnya X sama I, walaupun nggak ada artinya tetap aja orang bisa bacanya si gitu. Tapi kalau di Mandarin nggak bisa gitu. Misal nanda gitu, tetap aja tulis NANDA itu walaupun kita nggak tahu apa arti nanda gitu ya. Nah tetap aja bisa ditulis keluar lafalannya, Xiao Kang gitu, KANG Kang. Tetap aja bisa ditulis, tapi kalau di Mandarin dia nggak boleh kayak gitu. Jadi sudah terbatas dah gitu. Di Hanifin itu terbatas. Logatnya itu hanya sekian aja. Saya pikir mungkin ini nanti saya bisa share ya. Saya harus bisa share. Boleh. Ya. Mungkin ada yang lain gitu yang ditanyakan. Oke. Langsung Xiao Kang, mungkin itu dulu ya. Terima kasih Xiao Kang langsung ya. Oke, siap. Oke ya. Dan berikutnya nih kita akan undang untuk Huang Lao Sư ya. Huang Lao Sư? Ya. Ya, Huang Lao Sư, satu pertanyaan lagi buat kamu jawab ya, sesuai dengan topik kita hari ini ya. Apa rahasia untuk cepat fasih berbahasa Mandarin ya? Nah, sebelum Huang Lao Sư jawab ya, saya mau perkenalkan sedikit dulu. Huang Lao Sư akan mulai ngisi kelas ya untuk usia 17 sampai 20 ya. Mulai hari Selasa ya. Jadi di ruang seminar ini banyak siswa yang ikut ya. Nah, ini Lao Sư-nya ya. Dari kemarin banyak yang bertanya, yang mana sih Lao Sư-nya? Nah, ini Lao Sư-nya. Silakan Huang Lao Sư. Nah, kalau untuk tips cepat berbahasa Mandarin kan tadi udah di-sharing, trik-triknya udah di-sharing juga ya sama Lao Sư Nanda, Cai Lao Sư, sama Xiao Kang Lao Sư. Pasti kalian udah dapat banyak banget pengetahuan untuk belajar Mandarin ya. Nah, kalau dari aku sih ini sih, satu sih kalau kita belajar bahasa Mandarin itu kita tahu goal kita tuh apa. Jadi kita buat goal sih. Kedua sih, misalnya gini, goal-nya nggak usah gede-gede dulu. Misalnya belajar 1 bulan, kita bisa bikin kalimat. Jadi kan otomatis belajar 1 bulan, kalau kita udah bisa bikin kalimat, kita akan lebih semangat lagi. Nanti kita bikin goal baru lagi gitu loh. Itu sih tipsnya. Sama ini sih, kalau kita putusin untuk belajar bahasa Mandarin sih, otomatis kita harus ini sih, putusin juga untuk suka sama bahasa Mandarin. Ya karena kita nggak mungkin lah belajar sesuatu yang kita nggak suka, itu pasti kan struggle banget ya. Bener nggak? Oke. Dan ketiga sih, kalau kita belajar Mandarin, kalau mau cepat bisa ya 1, komitmen.
kita bikin komitmen sama diri kita sendiri, misalnya dalam 1 hari kita belajar belajar mesti hafalin berapa huruf. Oke. Terus apa lagi, Hong Lao Sư? Belajar apapun sih nggak ada yang cepet ya, jadi semuanya butuh proses. Butuh proses ya. Cuma Hong Lao Sư biasanya kan yang menjadi tantangan ini kan begitu baru mulai belajar itu kan saya lihat saya juga ngalami sendiri Hong Lao Sư. Jadi ibaratnya itu kepalanya udah mumet duluan tuh. Seperti hal kayak gitu, gimana ya atasinya ya Hong Lao Sư? Gimana ya? Seperti mumet gimana ya? Coba dijabarkan lebih jelas. Jadi ini loh kan banyak yang baru tertarik, tapi begitu dengar bahasa Mandarin ini kayak ketemu planet angkasa luar. Jadi memorinya ini kan nggak ada. Jadi ada yang udah kepalanya udah panas duluan, ada yang udah susah. Nah, kayak gitu ngatasinya seperti apa, Wang Lao? Ya mungkin dia harus coba belajar dulu, karena biasanya itu kan persepsi yang didapat dari orang luar nih, itu juga orang luarnya yang pasti nggak bisa. Coba tanya yang bisa, pasti mereka nggak akan bilang Mandarin itu susah, bener nggak? Kalau balik lagi sih mungkin ke mindset kita sih, jadi kita harus kayak kita hapus mindset kita, uninstall mindset kita yang bilang Mandarin itu susah, kita install aja, oh Mandarin itu menyenangkan. Gitu aja sih, sesimpel itu. Switch. Oh, oke, di switch ya, oke. Di switch mindset-nya. Oke. Hong Lao Sư, kita masih ada waktu sebelum menjawab pertanyaan dari yang di chat ya. Mungkin Hong Lao Sư boleh bawain beberapa kalimat dalam Mandarin, misalnya mempromosikan kelas new normal untuk yang umur 17 sampai 20, silakan. Atau mau kita putar video Lao Sư? Aduh, jangan. Kalau gitu ya, sahabat kelas yang ikut kalau mau lihat videonya Lao Sư boleh lah ya nonton di IG kita ya. Sudah ada bakat terpendam ya. Boleh Tapi dilihat, boleh Lao Sư kasih sedikit intro dalam bahasa Mandarin. Kelas kita kan mulainya September setiap hari Selasa dan Kamis ya jam 7 malam ya. Dan yang ngajar adalah Hong Lao Sư. Jadi silakan belajar belajar seperti saya Lao Sư bawain acara TV. Aduh, aku nggak bisa bawa acara TV. 大家好，new normal 我们 new normal 我们会开新的班，就是17岁到21岁的，欢迎你们参加我们班。然后我们的班会是一个很多人就是说汉语是很难嘛，所以如果你参加我们班，你会看到学习汉语是一种很有趣的课程。谢谢大家。Oke, 很好，黄老师，谢谢。Oke, sahabat kelas, kita akan buka sesi pertanyaan ya. Pertanyaannya sahabat kelas mau tujukan ke Lao Sư siapa? Tolong ditulis ya. Silakan Huang Lao Sư, Cai Lao Sư, Nanda Lao Sư, sama Xiaokang Lao Sư coba lihat chat ya. Oke. Chat ya, tunggu. Ini di scroll dari atas ke bawah? Oh enggak, atau... ya, untuk yang chat yang baru aja. Oh. Ya, jadi sekarang kita baru masuk sesi tanya jawab ya. Silakan sahabat kelas yang ikut di ruang ini ada pertanyaan, silakan di chat. Oh, 没有考试啊. Ini dari Yang ya, katanya ada tes nggak kalau belajar di new normal? Kebetulan sih kita memang belum ada tesnya ya, tapi nanti kalau yang pertanyaan ini saya bisa jawab loh, Ya, oke. Ya, karena dari dulu saya sekolah belajar paling malas ujian. Jadi karena kelas ini adalah non-formal, informal, jadi nggak ada ujiannya. Oke, jadi nggak ada ujian ya? Nggak ada ujiannya, biar ketua kelasnya nggak mabuk. Nggak ada ujian, boleh kasih PR ya.
Ya, boleh. Langsung ada pertanyaan masuk tuh. Bang Lause, bagaimana memastikan perubahan untuk huruf tradisional ke simplified karena untuk kebaca Bang Lause? Yang mana ya? Oh, bagaimana memastikan perubahan huruf tradisional ke simplified? Karena untuk yang dulu belajar basic versi tradisional sering gampang juga kalau ditunjukkan ke simplified-nya. Sebenarnya ini sih kalau misalnya tradisional ke simplified biasanya ada sedikit yang kayak perubahannya yang agak mirip-mirip gitu. Tapi balik lagi, walaupun kita udah belajar tradisional, kita mau ke simplified, kita tetap harus belajar lihat lagi huruf ulang lagi sih. Cuma biasanya yang tradisional. Anda Lause? Ya. Kayaknya ada pertanyaan tadi ya, siswa bertanya apakah usia 50 terlambat tidak ya untuk belajar ya? Oke, saya senang banget mendapat pertanyaan ini, sekalian sharing juga pengalaman saya. Jadi saya sebelumnya, saya pernah mengajar di Kejaksaan Agung itu sekitar tahun 2018 ya kalau nggak salah saya. Dan kebetulan yang saya ajar itu adalah Bapak almarhum Wakil Jaksa Agung, Bapak Armin Syah. Itu beliau saat itu usianya sudah 2 tahun lagi mau pensiun sekolah. Jadi mungkin sekitar 63 tahun ya kalau nggak salah. Tapi ya memang karena beliau sangat semangat sekali gitu loh, dengan semangat yang beliau punya, itu saya benar-benar ngerasa salut dan terharu dan sangat respect banget gitu loh dengan beliau. Bahkan dengan umur beliau yang sudah kita bilang mungkin kalau orang tua mungkin udah lebih milih kayak jalan-jalan atau nyantai-nyantai ya kalau misalkan sudah pensiun. Tapi beliau memilih bahwa saya kepingin sekarang belajar bahasa Mandarin. Saya kepinginnya nanti kalau misalkan saya sudah pensiun, saya bisa keliling China. Gitu. Keliling China, saya pengen tahu gimana sih kondisi China itu, gimana sih kondisi misalnya kan Muslim di China seperti apa, bagaimana caranya orang China itu bisa maju gitu loh dengan kondisinya mereka yang kayak di bidang ekonomi itu sangat maju sekali ya sekarang. Saat itu saya benar-benar kayak respect banget sih. Tapi ya mungkin umur nggak ada yang tahu ya kok. Ya beliau wafat gitu kemarin bulan Mei yang lalu. Jadi tapi benar-benar dengan aja pengalaman saya mengajar orang yang sudah di atas usia 50, saya yakin sih untuk teman-teman, Bapak, Ibu yang mungkin masih kepingin belajar Mandarin di usia di atas 50, itu kalau memang ada kemauan, pasti ada jalan, pasti bisa. Yang penting adalah motivasinya. Gitu. Oke, ya luar biasa. Saya juga merasa tua, ternyata ada yang lebih tua ya. Gak apa-apa, semangat kita semuanya ya. Jadi ya, semangat dong. Oke, berikutnya ada pertanyaan nih, kayaknya buat Xiao Kang Lause ya, sudah ada bisnis masuk nih. Ada yang ngajakin bisnis sepertinya. Tadi saya lihat sekilas ya, mau ajak ekspor impor ya. Oke. Xiao Kang Lause cai ma. Oh, ke-mute ya. Sebentar ya, saya bukain Xiao Kang Lause. Itu unmute. Oke, sambil kita lihat ya chat yang lain. Kalau untuk impor sih gini, kalau impor barang itu semua biasa saya lewat agent aja sih ya. Jadi di sini saya tidak cerita tentang banyak lah. Saya sih lebih banyak ekspor ke Cina untuk ikan hias. Nah kalau untuk impor saya sih impornya juga sama ikan hias. Kalau impor barang-barang dari Taobao itu non-recommended lah ya, karena barangnya relatif lebih mahal. Kalau bisa tuh tergantung jenis barangnya sih. Tergantung jenis barangnya, kalau bisa sih Taobao sih memang kalau dibanding harga di Indonesia masih oke, masih murah. Cuma kalau untuk dijual kembali dalam grosir, saya pikir kurang recommended gitu. Lebih bagus tetap harus ke Cina, cari pabriknya, bornya ke Indonesia. Mereka sih rata-rata pabrik tuh sudah tahu sih ada agent-agentnya di Indonesia gitu. Saya pikir gitu aja. Oke ya. Oke.
Sisi, Xiaogang Lause. Lanjut ya, saya pertanyaannya cukup banyak, saya bantu cari deh. Ya, kita ke Chai Lause ya. Ya, boleh. Nah, Chai Lause tadi kayaknya ada pertanyaan yang, kok hilang ya? Yang mana? Chai Lause. Ya udah, sebentar deh, Chai Lause yang kelihatan dulu ini Lause Nanda ya. Lause Nanda saya mau tanya kalau saya beli buku textbook Mandarin itu lebih baik buku seperti apa ya contohnya? Oh, Nanda Lause mungkin pertanyaannya bisa bantu jawab sambil saya cari pertanyaan buat Chai Lause. Baik, tergantung dengan tujuan belajarnya untuk apa sih Pak Andrew Tanriadi ya. Kalau misalkan Bapak pengen belajar untuk Shanghuhang atau berhubungan dengan bisnis, jadi mungkin bisa cari buku textbook yang Chinese, bisnis Chinese gitu. Kalau misalkan Bapak kepengen lanjut, misalkan kuliah ke Tiongkok, itu bukunya banyak banget bukunya. Mungkin bisa tanya-tanya, gimana ya, kalau untuk buku teks itu, dan juga berjenjang gitu kan, mulai dari yang tahap yang Rumen itu adalah yang threshold-nya yang paling mudah sekali, yang belajar Hangyu Pinyin, kemudian berdasarkan tingkat, itu juga bisa semakin sulit bahasanya, bisa juga kalau misalkan tujuannya HSK gitu kan, nah bisa juga beli buku yang untuk HSK. Jadi tergantung kebutuhan Bapak itu tadi mau yang tujuannya belajar Mandarin itu apa. Gitu sih. Oke, Sisi, Nanda Lause. Chai Lause, bagaimana cara lancar bahasa Mandarin? Perlu intonasi atau artinya yang utama kita pelajari ya. Jadi pertanyaannya yang mana lebih diutamakan, intonasi atau artinya? Silakan Chai Lause. Oke, kalau bisa dua-duanya ya. Jadi sambil baca intonasi yang benar, karena itu menandakan arti. Kalau misalnya kita salah intonasi, yang sana bisa nangkapnya salah. Cuman dengan konteks kalimat, kadang-kadang mereka maklumin, oh maksudnya ini gitu. Tapi kalau teman-teman bisa dengan nada yang benar, itu lebih bagus lagi. Yang pasti di sekarang yang saya kasih tips adalah memang meniru. Makanya kenapa kita rekam setiap sesi saya. Terus yang kedua memang menghafal kosakata. Nah, teman-teman yang ikut kelas kan saya udah mulai ke kalimat tuh. Dari kosakata yang ada, saya kasih contoh kalimat. Nah, itu memang tahapannya dari tadinya meniru, oh bunyi-bunyi bahasa Mandarin seperti itu. Yang kedua, kosakata. Yang ketiga, kita mulai nyusun kalimat. Kalau teman-teman lupa kosakata, di dalam menyusun kalimat bakalan ada kendala. Kenapa? Lupa. Oh, nggak ada pembendaharaan kata di dalam otak kita, sehingga kita mau keluarin dalam kalimat kan jadi kesulitan. Nah, makanya tips saya selalu minta teman-teman untuk menghafal kosakata. Itu penting-penting. Misalnya 15 menit teman-teman boleh menghafal kosakata, atau biar nggak bosan, saya pikir teman-teman boleh ajarkan ke orang rumah. Oh, tadi Lause ajarin 33 kosakata. Hari ini saya review dulu 10 dengan orang rumah. Ajarin kembali, sehingga suasananya lebih menarik. Nggak mesti kita hafal, jadi kayaknya bosan banget ya. Karena ini kan dari yang berumur 50, 60 juga belajar. Nah, mungkin yang anak muda mungkin bisa lebih cepat. Nah, kalau yang mungkin umur 50-60 tidak jadi halangan buat kita untuk belajar. Kan misalnya kita berinteraksi dengan orang-orang rumah, kita ajarin mereka. Mungkin mereka nggak paham, tapi kita dengan mengajar, kita mengulang kembali. Jadi cari cara-cara yang lebih fun, lebih santai. Saya rasa tidak terhalang umur, semua orang pasti bisa. Saya yakin. Makanya kenapa di kelas saya bilang tidak susah. Cuman mesti tahu caranya seperti itu ya. Oke? Oke, Sisi, Chai Lause. Huang Lause, ni Chai Ma? Ya, halo ya. Saya udah belajar dikit-dikit, jadi belajar praktek. Jangan diketawain, Chai Lause, kan malu saya. Huang Lause ada pertanyaan ya, sebelum sekolah di Jinan Unip ya, apakah sudah mahir Mandarin ya? Ada pertanyaan dari Mei ya? Sudah sih. Oh, sudah ya, memang sudah ada. Jadi sebelum pergi ke Cina sudah bisa. Dan kalau misalnya di sini ada yang berencana kuliah ke Cina, saya sih lebih rekomen, dan saya mau kuliah di Cina ya. Jadi di sini dari SMA-nya udah belajar Mandarin dulu. Jadi sampai di Cina nggak habisin 1 tahun lagi buat kayak prayuni gitu loh. Jadi kan sayang uangnya, sayang waktunya gitu loh. Jadi lebih baik kalau yang kuliah ke Cina di-prepare dari waktu SMA. Jadi sampai di situ bisa langsung masuk uninya. Untuk pertanyaan ke Pancang nggak ada waktu ya, jadi karena ini sesinya Lause, jadi mohon maaf, kita private aja.
Sayang soalnya waktunya. Nah, lanjut ya, Huang Laosu, masih pertanyaan buat Huang Laosu ya. Kan kalau yang mau persiapan untuk kuliah ke China, kalau nggak sempat ikut belajar Mandarin di luar, kira-kira cocok nggak kalau ikut kelas yang dari Huang Laosu? Apa nih? Kan Dia mau kalau pergi yang kuliah ke Cina, tapi belum sempat belajar di Indonesia. Kira-kira kalau ikut kelas Huang Laosu cocok nggak ya? Dia pergi ke Cinanya dalam jangka waktu berapa lama nih? Oh, Apa? kira-kira aja sih. Apakah kalau misalnya kalau mau ikut kelas saya sih silakan. Welcome. Ya, boleh ya. Oke ya. Boleh belajar di beberapa tempat ya, biar lebih cepat ya. Oke. Itu welcome banget tuh. Betul ya. Jadi masih ada pertanyaan untuk Laosu Tinacai dan pemulihan. Oke, sebentar saya pilihkan lagi untuk Huang Laosu aja. Huang Laosu, satu lagi pertanyaannya buat Huang Laosu. Mau tanya, lebih baik perbanyak kosakata dulu sekaligus belajar tulis atau satu-satu Laosu seperti apa step by step ya. Silakan Huang Laosu. Kalau belajar, kalau dari aku sih belajarnya biasanya sih kita kan kayak belajar kenalin huruf tuh. Kalau sekarang sih mungkin tulis, kalau yang nggak suka tulis mungkin bisa di-pass ya. Yang penting kenalin hurufnya, terus pinginnya dikenalin juga. Pinnya seperti apa. Nah, terus kalau misalnya untuk ngomong sih, aku biasanya terpisah sih kalau nulis sama kalau untuk belajar bicara, nggak dalam bicaranya yang sama ya, sama Chai. Jadi aku biasanya aku ikutin bunyi dari filmnya, aku ikutin aja tuh. Terus sambil lihat teks Mandarinnya. Jadi dapatnya lebih banyak sekaligus. Jadi mendengar, bicara, sama baca hurufnya. Itu sih. Oke, ya. Sebagai penutup ya, karena waktu kita sudah menunjukkan 16.30 ya, lewat dikit ya. Satu terakhir ya pertanyaan untuk saya ya, apakah selama buta Mandarin nggak apa-apa ya, penting bukan buta mata ya, karena kita pakai Zoom ya. Jadi kalau benar-benar buta ya kita tidak bisa bantu ya. Tapi kalau buta Mandarin seperti saya, ikut aja, saya aja belajar kok, nggak apa-apa ya. Oke ya, sahabat kelas yang mau ikut silakan WA saya, dan sebagai penutup silakan Nanda Laosu kasih penutup satu patah dua kata. Chai Laosu juga sama, Huang Laosu juga sama, Xiao Kang Laosu juga sama. Silakan. Mau dalam bahasa Mandarin boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Silakan dari Nanda Laosu dulu. Mandarin aja ya kali ya. OK， 好的，谢谢大家。今天我非常非常的高兴能跟大家分享我在学习和教书方面的一些经验。希望现在正在 New Normal Learning Center 学习汉语的同学学习汉语的朋友，更加努力学习，加油吧！所有的困难肯定可以克服的，一起加油，一起学习汉语，学到老，活到老，学到老，加油！好啦，谢谢。Oke, saya Nanda Laosu. Berikutnya kita silakan Chai Laosu. Ya, oke. Saya suka beberapa peribahasa ya dari China kuno ya. Sebenarnya yang juga saya rekam buat teman-teman semua. 世上无难事，只怕有心人. Di dunia ini tidak ada hal yang sulit, hanya takutnya ada orang yang punya hati. Artinya orang yang punya hati terus belajar pasti bisa. 所以我希望你们能够继续加油。继续练习，不要灰心，继续往前进步。然后New Normal 给我们的那个设备已经非常非常好了，准备了非常非常好的老师，让大家有时间有机会能够学习。所以谢谢班长，然后也谢谢老师们，你们的心非常好，能够帮助我们这些学生能够进一步了解中国历史、中国文化还有汉语。谢谢你们。Oke, 谢谢Chai Laosu. Berikutnya, 欢迎黄老师。
就是谢谢大家今天参加这个活动，然后就是祝你们活到老学到老，然后不管有什么事情，什么困难，你们一定会学好汉语的，我相信你们。Oke, 谢谢黄老师。Dan terakhir silakan Xiao Kang 老师。OK 啊，谢谢大家，今天来参加我们的这个谢谢大家啊。我只是希望就是通过我们这个 New Normal Learning Center 可以让大家中文也对大家的升学。Oke, 谢谢ya, 谢谢老师们。Terakhir dari saya ya, saya boleh ya kasih sepatah dua patah kata ya. Mungkin saya baca chat dulu, takutnya siswa nggak setuju. Boleh lah. Boleh ya. Boleh. Ya, dari saya tanpa Lausu ya, tanpa sahabat kelas semua, tanpa Lausumen, saya cuma butiran debu ya. Oke, itu aja. Terima kasih semua sahabat kelas yang sudah hadir bersama kita. Lausumen,谢谢你们ya. 不客气。 Oke, ya. Terima kasih sahabat kelas ya. Ada yang request saya bahasa Mandarin, kasih saya waktu ya. Oke, 谢谢，谢谢。好，谢谢，再见。再见，拜拜。拜拜。谢谢老师，谢谢主持人，加油semuanya，加油！谢谢老师semuanya，再见班长，谢谢老师。谢谢。哎呦。